Baik, ketemu lagi dengan Teacher Dodi. Teacher Dodi buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Teacher Dodi, yes. Oke, terima kasih anak-anakku. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran TIK, ya. Jadi hari ini kita belajar TIK. Nah, hari ini kemarin kita kan pengenalan software, apa itu hardware. Nah, sekarang Pak Dodi akan mengenalkan apa itu software. Nah, apa itu software itu? Software itu adalah yang ada di dalam aplikasi ini semua. Itu software. Ya, kemarin sudah pada tahu semua. Hardware itu perangkat keras. Perangkat keras yang bisa dilihat, maksudnya yang bisa dipegang atau yang bisa dilihat. Kalau software ini yang ada di aplikasi komputer ini. Ya. Oke, sekarang kalau Teacher Dodi lihat sih sebenarnya anak-anakku sudah pada paham semua nih tentang apa sih itu softwarenya, tapi di sini ada baiknya Pak Dodi sampaikan lagi ya, siapa tahu ada yang belum paham, mungkin bikin bikin folder baru, cara ngapus, cara nge-save, cara shutdown, tutup ini seperti itu ya. Jadi ini mau refresh lagi. Oke. Baik, di sini Teacher Dodi akan tampilkan ini adalah background Windows-nya ya. Lalu di sini kalau misalnya dari awal nih, misalnya kita mau mematikan komputer, ya caranya seperti ini. Kalau ini karena Pak Dodi pakai Windows 2010, jadi bentuknya seperti ini. Jadi hampir sama aja sih ya. Baik, kalau kita ingin men-shutdown laptop atau PC itu jangan main langsung cabut aja atau langsung main tekan tombol powernya. Jadi kita harus klik dulu, misalnya klik yang ini tombol start, lalu kita klik tombol powernya. Nah, setelah klik tombol power, nanti ada pilihan restart, shutdown, dan sleep. Nah, biasanya kalau komputer itu kita misalnya mau ditinggalin nih, kita mau ke mau makan dulu, nah itu kita sleep. Atau misalnya wah kok nih ngehang sih, nah kita restart. Nah kalau misalnya kita selesai, kita shutdown, baru posisi mati, baru bisa kita tutup laptopnya. Jadi jangan posisi lagi nyala terus kita tutup nih laptopnya. Sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi kalau keseringan itu berpengaruh juga kepada tingkat keawetan PC kita, ya. Nah, di sini Teacher Dodi misal kita ambil di main di sini. Nah, misalnya ini adalah folder komputer. Nah, misalnya di sini adalah data yang bisa kita lihat. Caranya gimana sih Pak Dodi? Kalian bisa klik kanan, ya, klik kanan, lalu kalian ambil yang namanya bukan desktop. Di sini ini maaf, sorry. Ini karena Pak Dodi pakai ini juga nih. Nah, kita ambilnya di folder Explorer. Nah, kalau misalnya folder Explorernya bisa diklik di sini, di start, klik kanan, kita ambil file Explorer. File Explorer itu ialah folder di mana kita bisa melihat menampilkan di situ ada drive C, drive D, dan drive G untuk hard disk ya. Nah, sebentar ya. Ya memang agak lama ya Explorernya. Nah, ini folder Explorer dimana menampilkan apa sih nih yang ada di sini. Ini adalah data-data kita, nak.
Jadi yang C ini biasanya untuk aplikasi yang program file yang misalnya kalau kita download Office ini ada di C. D ini biasanya data-data kita semua, misalnya data-data yang kalian simpan, misalnya membuka Word, Paint segala macam ya. Ini ada di C dan D. Nah, network ini adalah berfungsi untuk jaringan ya, untuk membuat jaringan. Jaringan apa? Internet, atau misalnya wifi kamu terganggu, kamu bisa main buka di network ini gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya di sini Pak Dodi juga akan menampilkan apa sih yang ada di Windows 2010. Misalnya nih kita buat Start. Nah, di sini aplikasi-aplikasi kita ini di sini semua yang sering kita mainkan. Misal kita mau main contoh, oke, kita akan membuka Microsoft Office Word. Nah, nanti kamu buka di Start, kamu cari tombol Microsoft Office 2016 toolnya nih di sini. Nah, tergantung dari kalian tempatkannya Microsoft Office-nya ada di mana ya. Seperti itu. Kalau Teacher Dodi adanya di sini di Start, lalu ada di desktop ini semua. Nah, di sini kalau kita mau main Excel, mau main Word, Photoshop, ini ada semua aplikasi-aplikasi Microsoft Office-nya ya. Ini adalah Microsoft Office-nya yang ada di sini ya. Tuh, PowerPoint, Publisher ya. Di sini kan karena ini 2010 jadi tergantung dari abjadnya ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, misal kalau misalnya kamu kok carinya bingung nih Teacher Dodi. Nah, kamu tinggal klik di sini nih yang namanya search, tombol tipe here to search. Kamu tinggal misalnya Word, kamu klik Word. Contoh, itu nanti Windows 2010 ini beda-beda tampilannya nah, karena ini Pak Dodi pakai 2010. Jadi saat kita mengetik Word itu tampilannya ada di sini. Nah, langsung diberitahu Word. Nah, biasanya kita sering pakai tuh Word, aplikasi Word, lalu kita aplikasi Excel. Nah, Word itu buat menulis, ya kan? Biasanya Excel. Nah, ini sudah muncul nih Excel. Lalu biasanya sering dipakai juga PowerPoint. Nah, kita tinggal klik aja. Misalnya Pak Dodi minta, yuk kita buat PowerPoint. Nah, kalau kamu cari di Start ini agak kesulitan, kamu klik aja di sini, nanti muncul. Ya, seperti itu. Nah, misal di sini tadi masuk ke folder Explorer. Nah, terus di sini kamu kan biasanya kalau menyimpan data itu baiknya harus pakai folder. Misalnya ini folder khusus Excel, ini folder khusus untuk Word, ini untuk tugas. Jadi enak saat kamu mencari data, kamu tinggal cari foldernya. Cara membuat folder seperti apa sih? Nah, kita masuk ke local disk D, kita klik kanan ya, di mouse-nya klik kanan, lalu kita buat yang namanya new. Nah, setelah new lalu kita klik folder, maka di sini ada tampilan folder kosong. Nah, untuk menggantinya bagaimana? Kita sama klik kanan lagi, kita cari yang namanya rename, lalu kita ganti. Misalnya foldernya Word gitu ya, atau Excel, bebas ya. Jadi ini adalah folder-folder data yang akan kita mainkan. Nah, terus cara menghapusnya bagaimana? Udah, kalau menghapus ya, menghapus tinggal klik foldernya, klik kanan, lalu di delete ya, seperti itu. Nah, terus contoh nih, misalnya Pak Dodi pengen suruh kalian, yuk kita ketik yuk Word-nya. Nah, yuk misalnya nih contoh aja ya nak ya. Misalnya kita lagi main aplikasi Word 2016 ya.
kita klik Word 2016 contoh saja ya, contoh ini karena memang ini agak lemot Teacher Dodi. Bentar, belum masuk ya. belum masuk, atau kita bikin di sini aja deh. Anggap saja Wordnya tadi sudah, nah ini kebuka nih Wordnya. Nah di sini saat, aduh agak ngelek nih, agak ngelek. Nah ini Word, saat kita bikin Word terus lalu kita contoh mau bikin tulisan. Nah, kita klik Wordnya, sudah masuk tampilannya. Misalnya ini tes aja ya. Ini contoh. Kita hanya buat untuk menyimpan, gimana sih menyimpannya. Nah, ini tes. Lalu kita ingin menyimpan folder ini. Caranya klik di pojok kiri atas, save. Nah, kita save. Nah, saat di save itu kita langsung masukkan ke folder apa yang sudah ada di kita. Misal ini saat di save as kita ambil browsernya. Nah ini kita buat nih folder di mana yang akan kita mau taruh yang tadi kita buat. Misalnya tadi kan foldernya sudah pada dihapus ya, atau taruhlah di sini tes. Misal taruhnya ada di sini deh, contoh aja nih, contoh ya SMP. Nah ini tes, contoh, kita save. Nah tadi yang folder ini sudah masuk ke dalam folder di Explorer ini. Nah tadi kita taruhnya di mana? Di D, lalu di SMP. Ini folder kita ya. Jadi begitu cara untuk membuat, men-save dan membuat folder. Jadi kita sudah punya banyak macam-macam folder seperti itu. Jadi ini tampilannya, ini tampilan dasar banget ya nak, tapi memang harus Teacher Dodi sampaikan. Nah lalu di sini juga yang agak penting, ingat nih, hati-hati kalau untuk kita buka internet kadang-kadang nggak bisa. Kenapa? Nah kadang-kadang ada tuh yang tanggalannya itu belum dirubah. Nah ini tanggalan ini berpengaruh. Kalau misalnya kita buat ini tanggal kemarin atau tahunnya beda, ini internet kita tidak berjalan, nggak bisa jalan karena tidak update sama tanggalan ini. Caranya bagaimana sih supaya update tanggalan ini? Nah ini penting juga nih tanggalan. Kalau kita nggak update, kita atau kalau tidak sesuai dengan hari ini, dengan tanggalnya, itu internet kita tidak akan jalan gitu. Nah ini caranya, tanggalnya kalau mau merubah, misalnya sekarang tanggal 12 bukan tanggal 11 ya, kita klik kanan tanggalnya, kita adjust date time. Nah seperti ini, kita tunggu. Nah di sini nanti ada, kalau 2010 tampilan seperti ini, kita ambil date and time-nya, kita klik ya. Kita saat date time-nya kita klik, sudah masuk, berarti kita harus rubah untuk tanggalnya. Nah tanggalnya apa? Ini tanggalnya nih. Ini harus kita samakan. Misal ini tanggalnya kita sudah benar ya. Kalau misalnya mau merubah, nah ini settingannya otomatis, karena settingannya otomatis. Kalau settingannya tidak otomatis, bisa kita cek secara manual di sini nih, seperti itu ya. Karena ini memang agak berat, lemot juga nih Teacher Dodi, jadi sulit untuk ini. Nah ini ya,
set datanya di sini di change. Nah, kita ganti tanggalnya, jamnya change ya. Karena padu di tanggalnya sudah benar, dia tidak perlu diganti. Tapi yang lebih baik kita setnya set otomatis, biar tanggalannya dan jamnya itu sudah mengikuti gitu ya. Ini berpengaruh nih. Ini sering terjadi nak. Jadi ada yang internetnya Pak Dudi kok internetnya nggak bisa, ternyata tanggalnya atau bulannya, tahunnya ini berubah. Karena berubah itu karena bisa jadi karena baterai kamu itu habis, mati. Nah, itu berpengaruh. Ini tidak bisa update tanggalan. Seperti itu, ya. Mungkin itu ya pengenalan ini sebenarnya pengenalan desktop aja ya. Pengenalan desktop start segala macam dan penutupnya ya. Kemarin software, hardware sudah, ini pengenalan desktopnya. Mungkin itu aja ya dari Teacher Dodi. Nanti bisa kita buka lagi di Zoom ya. Jadi ini hanya pengenalan saja. Nanti di Zoom kita akan bahas lagi semuanya tentang yang ada di desktop ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.